Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat serta kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa teriring dan tercurah kepada uswah, panutan, teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, agar kiranya kelak di yaumil akhir kita senantiasa diakui menjadi umatnya sekaligus mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, kami sampaikan beberapa maklumat terkait tanggal pada hari ini tanggal 10 Mei 2024 atau 1 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Maklumat yang pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 3 Mei 2024 sebesar Rp9.329.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga amal bapak-bapak semua senantiasa diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk maklumat yang kedua, yang bertindak sebagai khatib dan imam Bapak Ustadz Muhammad Iqbal, SPDI, MPDI. Untuk maklumat yang ketiga, muadzin Bapak Dede Afwani. Kami menghimbau agar bapak-bapak semua untuk mengisi shop yang di depannya masih kosong, agar saudara-saudara kita semua yang belakangan datang agar bisa masuk ke area masjid kita. Juga kami memohon untuk sementara waktu menonaktifkan alat komunikasi agar pelaksanaan dan kekhusyuan di Jumat kali ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk informasi lain-lain, kami mengajak untuk mengikuti kajian tematik yang insya Allah akan dilaksanakan pada luhur pada hari Rabu 15 Mei 2024 yang akan diisi oleh Ustadz Mahmudin. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى فيه الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, kepada qudwa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita membangun visi dalam kehidupan kita. Visi itu Allah ajarkan dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berkata dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun visi kehidupan ini. Allah berkata, setiap benda yang diberikan nyawa pasti akan menghadapi sebuah kematian. Dan nanti di yaumul qiyamah seluruh amalan-amalan kita akan disempurnakan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dibebaskan dari api nerakanya Allah, lalu dia dimasukkan surganya Allah, faqad faz, dia mendapatkan kemenangan sejati. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya dunia ini hanya sebuah permainan belaka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, visi yang ingin Allah ajarkan yang pertama bahwa dunia yang kita tempati pada hari ini tak akan pernah abadi. Apapun yang kita raih pasti tak akan pernah kita miliki selama-lamanya, dan kematian adalah pemutus segala-galanya. Maka Allah ingin mengajarkan visi bahwa kita akan pasti menghadapi sebuah kematian. Dan sejatinya kematian bukan akhir segala-galanya, tapi nanti apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, apa-apa yang kita perbuat di dunia ini, apa-apa yang kita raih dan kita belanjakan di dunia ini, nanti di yaumul qiyamah seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengingatkan sukses sejati bukanlah sesuatu yang kita raih di dunia ini berupa jabatan maupun harta, tapi sukses sejati bagaimana kita mampu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah visi yang Allah ajarkan kepada kita. Inilah visi bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Tetapi banyak orang-orang yang lalai terhadap visi ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak pernah mengindahkan visi ini. Mereka lalai terhadap visinya. Mereka asyik mengejar dunia. Mereka asyik tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa kematian pemutus segala-galanya, tak akan pernah setiap amal-amal mereka dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu usaha agar kita kembali mengingatkan visi-visi ini. Perlu sebuah tarbiyah agar kita bisa menjaga visi-visi ini. Tidak hanya menjaga, tapi kita mampu melakukan visi-visi ini dalam kehidupan kita. Solusi terbaik adalah tarbiyah dzatiyah. Sebuah usaha dari diri kita untuk senantiasa kita memaksakan diri kita untuk senantiasa menghidupkan visi-visi ini, karena tidak ada yang pernah bisa mengubah diri kita selain diri kita. Urusan orang lain, urusan amalan-amalan orang lain adalah urusan mereka, tetapi urusan kita, amalan-amalan kita adalah urusan kita sendiri. Maka kita butuh tarbiyah dzatiyah, kita butuh usaha untuk terus-menerus mendidik diri kita agar senantiasa terjaga dalam visi-visi kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah pun mengajarkan bagaimana urgensi tarbiyah dzatiyah. Ada di beberapa surah Allah mengajarkan kepada kita. Yang pertama ada di surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri kalian mengevaluasi, mempersiapkan hari-hari esok. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Begitu pula di surah Al-Isra ayat 95, setiap kita akan berhadapan dengan Allah, setiap kita akan memenuhi Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, dan setiap diri kita sendiri-sendiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, tiadapun siapapun kita pasti akan dibicarakan, pasti akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap kita akan pasti berbicara kepada Allah, dan setiap kita di antara kita dengan Allah tidak adalah penterjemah, artinya pasti kita akan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat-ayat ini ingin menegaskan bahwa kitalah yang mengetahui diri kita, kitalah yang mengetahui nasib-nasib kita. Tarbiyah dzatiyah adalah sebuah solusi bahwa sejatinya kitalah yang mampu mengubah diri-diri kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tarbiyah dzatiyah sesungguhnya memiliki perenungan 3 hal yang harus ada dalam diri-diri kita. Yang pertama adalah minka, kita sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sejatinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merenungi dengan tarbiyah dzatiyah kita sejatinya menginginkan bahwa diri-diri kita sesungguhnya adalah dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minka, kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, laka, kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya orang-orang yang tahu bahwa dirinya dari Allah, sesungguhnya setiap apapun yang ia lakukan, laka, sesungguhnya dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perenungan yang ketiga dalam tarbiyah dzatiyah adalah wa ilaika, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian sebuah sarana agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa memiliki tarbiyah dzatiyah, dengan ia merenungi dirinya, yang senantiasa bermuhasabah dirinya, ia senantiasa akan memikirkan siapa dirinya, bagaimana tujuan hidupnya, dan dia senantiasa tahu bahwa ilaika, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya adalah kita sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Kita sejatinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sendirilah yang akan mengetahui nasib-nasib kita, bukan orang lain. Maka tarbiyah dzatiyah sebuah solusi untuk mendidik diri-diri kita agar senantiasa kita mengevaluasi diri-diri kita, agar senantiasa kita mengkoreksi diri-diri kita, agar kita senantiasa merenungi diri-diri kita. Sudah sejauh mana kita melangkahkan diri-diri kita, sudah sejauh mana kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana usia yang Allah titipkan kepada kita, kita lakukan apakah dengan taat kepada Allah atau jangan-jangan bermaksiat kepada Allah. Banyak orang yang tak sadar dirinya telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang lalai kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertipu pada dunia. Berapa banyak orang-orang yang tak pernah memenuhi panggilan-panggilan Allah. Maka tarbiyah dzatiyah adalah solusi agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ia senantiasa terintrospeksi diri, termuhasabah diri, agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, nanti kelak ada orang yang dipanggil oleh Allah,
Dia sendiri memanggil Allah. Dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berhadapan dengan Allah. Dia diajak berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang, tanpa hijab. Dia sendiri berhadapan dengan Allah. Lalu Allah berkata, "Alimta kadza wa kadza." Apakah engkau pernah mengetahui dulu engkau senantiasa bermaksiat kepadaku, kadza wa kadza, perbuatan ini dan perbuatan ini? Orang itu berkata, qalu na'am, betul ya Rabb, betul ya Rabb. Lalu Allah mengulangi lagi, alimta kadza wa kadza, ingatkah kau telah dulu pernah berbuat maksiat, kadza wa kadza? Na'am ya Rabb. Dan perhatikan kata-kata Allah, dulu aku menutupi aib-aibmu. Dulu aku menutupi aib-aibmu dan sekarang aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Merekalah orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri-dirinya ketika di dunia. Merekalah orang-orang yang senantiasa menjaga diri-dirinya, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mentarbiyah dzatiyah dirinya, yang senantiasa mentarbiyah dirinya untuk senantiasa menjaga sudah sejauh manakah usia yang mereka titipkan, yang mereka dapatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan target bagi orang-orang yang mempunyai tarbiyah dzatiyah adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepadanya dan kita pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita, menjaga usia-usia kita, menjaga hati-hati kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa melakukan tarbiyah dzatiyah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kelak nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah redha kepada kita dan kita pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fihi al-kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hatta bihi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.